Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi bisnis intelligence kita, ya. Ya, gimana dalam apa itu pertemuan sebelumnya saya memperkenalkan tentang OLTP, ya kan, online apa itu transaction processing, ya. Di mana OLTP itu juga merupakan bagian daripada pengembangan OLP, ya, online apa itu OLAP, ya. Jadi pengembangan bagian dari OLAP ini kan online analytical processing, ya, merupakan bagian dari pengembangan OLTP, ya, untuk digunakan sebagai metode di dalam bisnis intelijen. Nah, saudara-saudara, kemarin diskusi kemarin sangat bagus sekali. Saya sangat appreciate kepada Anda. Anda bisa itu memberikan suatu argumentasi mengenai dampak daripada serangan cyber kepada PDN, ya, Pusat Data Nasional, ya. Anda bisa menjelaskan dengan bagus. Saya sangat bangga dengan Anda, ya. Penjelasan juga benar semuanya. Semua juga masuk akal, ya. Sebagian juga menjelaskan secara teknikal, secara konseptual, secara teori, secara itu fakta di lapangan, ya. Bahkan juga secara itu studi komparasi. Jadi hasil daripada uraian Anda mengenai diskusi mengenai itu pusat data serangan pusat data nasional akibat serangan cyber, ya, itu semuanya sangat tepat sekali semuanya, ya. Dan juga Anda sudah menjelaskan relasinya dengan kebutuhan bisnis di era sekarang ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita hari ini, ya, tentang OLAP, ya. OLTP kemarin sudah saya jelaskan, sekarang kita lanjutkan ke OLAP, ya, atau OLAP. Saudara-saudara, salah satu kunci daripada orang berhasil melakukan bisnis itu adalah data, ya. Data itu zaman dulu gitu kan, itu orang tidak care, ya. Data itu hanya menjadi kumpulan file di suatu storage, ya. Data itu tidak di-cultivate, ya, tidak diolah lebih lanjut, ya kan, menjadi suatu kapital. Sekarang ini saudara-saudara, di zaman sekarang ini gitu ya, data itu dikapitalisasi, ya. Data itu ternyata bisa diolah menjadi suatu katakanlah generate income, ya. Data itu apalagi data-data itu terkait dengan bisnis. Nah, ya, data-data itu diolah untuk menjadi suatu representasi daripada performansi dari suatu proses bisnis yang diberlakukan di suatu instansi. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh data-data tadi, saudara-saudara? Tentu data tadi itu kompleks, ya. Data itu sebelum diolah, data itu dikumpulkan di dalam suatu gudang data. Namanya adalah data warehouse, ya. Nah, data warehouse inilah, ya, merupakan cikal bakal daripada pengembangan suatu bisnis, ya, berbasis secara online, ya. Di mana pusat data ini atau gudang data ini merupakan storage, ya, storage mengenai segala macam record activity, ya. Record activity di semua proses bisnis pada suatu lembaga atau instansi atau juga perusahaan, ya. Jadi data ini harus dikumpulkan, ya. Data itu tidak boleh diabaikan, ya, karena data ini sangat penting, ya. Data-data ini sangat penting, ya kan, menjadi record banyak hal gitu ya, apalagi dalam bisnis intelijen, ya, supaya nanti bisa kita olah, kita representasikan untuk dianalisis menjadi suatu sistem yang lebih advance seperti itu. Nah, setelah kita memiliki suatu konsep data warehouse, ya, data warehouse ini gitu kan harus kita konsepkan, ya. Jadi data warehouse itu sifatnya adalah multidimensional data, ya. Data yang multidimensi, ya. Artinya apa? Data itu punya korelasi, satu data punya korelasi berlapis-lapis atau bertingkat secara network, ya, membentuk suatu kerangka hubungan, ya, dalam bentuk 3 atau 4 dimensi seperti itu, ya. Jadi data itu satu tapi memiliki multidimensi. Ya, contoh, ya, data konsumen. Data konsumen itu relasinya kemana? Relasinya adalah ke keuangan, ya, ke kasir, ke transaksi, ke katakanlah ke marketing, ya. Kemudian data, ya kan, kemana lagi, ya? Data satu aja kan konsumen, ya, dengan berbagai macam katakanlah itu propertinya itu menyangkut kemana-mana. Nah, hubungan antara data itu di dalam konsep data warehouse itu adalah multidimensi, ya. Multidimensi itu artinya adalah multi relasi.
ya, multi relasi dan multi korelasi seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda nanti merancangkan satu sistem, itu OLAP, paling tidak konsep data warehouse-nya adalah konsep yang bersifat multidimensi. Ya, multidimensi pendekatannya adalah bisa bisa menggunakan kubus, ya, persegi panjang, ya, bisa menggunakan segitiga, yang itu adalah 3 dimensi atau juga lebih dari 3 dimensi seperti itu. Ya. Kemudian juga contoh mengenai data penjualan. Data penjualan sudah kemana-mana, ya. Data penjualan itu ya, itu juga boleh ke dalam bentuk tabel. Kita tentu tahu ya, tabel yang umum ya, ada time series, ya, ada yang ukuran jam, hari, waktu, bulan, ya, tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah itu kan contoh ya, data penjualan, volume penjualan aja gitu kan. Itu bisa kita nyatakan dalam berbagai macam bentuk time series, ya. Seperti itu. Belum lagi jenisnya, ya, brandnya, mereknya, ukurannya, gitu ya, warnanya, macam-macam, ya. Jadi mendesain database ini ternyata nggak mudah, ya, tidak mudah karena multidimensinya sangat banyak sekali, ya. Sehingga apa? Sehingga keberhasilan orang yang merancangkan OLAP ini, saudara-saudara, adalah berhasil dulu tahapnya merancang namanya data warehouse-nya. Ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan data-data seperti ini untuk sistem yang lebih tinggi lagi, yakni OLAP, ya, Online Analytical Processing, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana orang mendesain multidimensional database, ya. Multidimensional database itu kan dari sisi dari si item, waktu, lokasi, supplier kan itu sudah nyambung kemana-mana, ya. Ada korelasi yang kemana-mana, ya. Jadi mendesainkan database ini ternyata tidak mudah, ya. Ini juga nanti menjadi acuan bagi Anda, ya kan, ketika nanti Anda mendesainkan database-nya, ya. Yang database-nya itu tidak bisa kita buat secara sederhana, ya. Jadi semakin presisi kita merancangkan database ya dalam bentuk yang multidimensional, terperinci gitu ya, terkait satu sama lain, maka kita semakin kuat ya, semakin tangguh di dalam menyediakan data yang nanti digunakan untuk OLAP seperti itu, ya. Nah, ini contohnya saudara-saudara, ya. Ada pertanyaan saudara-saudara kira-kira? Halo? Oke. Jadi konseptual modeling ya data warehouse ya itu ada jenis ya, ada beberapa jenis ya, dimensi dan ukurannya ya. Ada hubungan star skema ya, star scheme kayak bintang ya. Ada snowflake scheme ya, itu bentuknya itu seperti melengkung-melengkung hubungannya gitu ya. Ada fake constellation gitu ya. Fake constellation itu bentuknya lebih kompleks ya kan, seperti kumpulan galaksi ya, kumpulan bintang-bintang dalam suatu galaksi ya. Jadi betapa kompleksnya gitu kan suatu data warehouse ini ya, karena memang data ini harus kita sediakan ya. Kita sediakan dari mana kita mulai menyediakannya? Dari rancangan data warehouse-nya dulu ya. Jadi kalau Anda sebagai sistem informasi gitu ya, analis gitu ya, paling pertama adalah Anda menyajikan dulu konsep data warehouse-nya. Dari mana data ini? Ya, data ini disetorkan oleh siapa? Ya, data-data ini memang harus masuk semuanya. Harus masuk semuanya supaya nanti bisa digunakan untuk OLIP ya, untuk OLAP seperti itu ya. Oke. Ini contohnya adalah star skema ya. Itu contoh implementasi konfigurasi data warehouse ya secara bintang ya. Jadi satu entity data ya, itu relasinya kemana-mana ya, relasi ke item ya, ke location, ke ukuran, ke branch cabang ya, ke time ya, yang itu bisa kita buat sebagai pola yang seperti bintang seperti itu. Kemudian ini juga contoh gitu kan, snowflake skema ya. Dari snowflake skema ini adalah konsep bintang star yang diekspansi ke samping ya, ke samping untuk semakin panjang ya, semakin panjang ya kan. Karena contoh nih gitu kan, city key ya, ini di sini ya. City key ini ternyata ya kan itu bisa lagi kita detailkan ya. Bisa kita detailkan gitu kan, provinsinya ya, atau juga daerahnya gitu ya. Sebagai contoh kalau data warehouse-nya bagian pengiriman barang, Anda pernah lihat saudara-saudara?
bagaimana pengiriman barang di toko online itu bekerja? Halo? 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 Nah, Belum pernah, Pak. ya, itu adalah salah satu contoh ya. Anda beli barang di online, itu kan Anda milih kurir, gitu kan? Milih kurir itu kan alamatnya itu kadang ada yang nggak detail, ya gitu ya. Kadang ada yang nggak di dalam database, gitu kan? Nah, ini kenapa terjadi? Karena yang merancangkan data warehouse-nya ini kurang aware ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan daerah itu di pelosok sana ya, coba Anda lihat ya, daerah di pelosok Indonesia ini relatif tidak ada yang terkoneksi dengan kode pos. Semuanya milik kode pos. Ya. Tapi jadi masalah alamat itu ketika alamat itu tidak terindeks oleh Google. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ketika orang mau beli barang online itu mau kirim ke kampung kesulitan. Ya kesulitan karena apa? Karena tidak ada database data geographic information system ya yang lengkap. Nah, ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah Google Map itu gitu kan jadi solusi kadang-kadang ya, jadi solusi kan yang itu kadang-kadang juga meleset juga ya, kadang-kadang lokasinya nggak tepat ya. Ya kan? Pak, ini di Google Map lokasinya di sini, Pak. Kok sepertinya di sini nggak ada rumah, cuma ada kebun. Wah, itu wassalam gitu ya. Kenapa? Karena yang merancangkan database-nya, data warehouse-nya konsumen atau juga destinasi pengiriman barang tidak dibuat secara detail ya, seperti konsep daripada data warehouse ini. Gitu ya. Jadi kalau itu kalau di kota-kota besar sih pasti itu aman ya, kan relatif aman ya. Namanya lengkap ya kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tuh daerah-daerah yang katakanlah itu eh, tidak terjangkau oleh itu ini ya layanan kurir gitu kan seringkali bermasalah dengan detail data seperti itu ya. Oke, ini contoh ya, contoh daripada itu fake constellation ya. Jadi bentuknya sangat kompleks ya kan kemana-mana ya. Jadi untuk Anda gitu kan sebagai seorang desainer sistem informasi gitu kan harus pinter-pinter ya mendesain rancangan data warehouse ya. Karena data warehouse ini gitu kan menjadi jadi satu faktor keberhasilan merancangkan OLIP nanti seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, setelah kita memiliki data warehouse saudara-saudara, maka kita itu mewujudkannya ya arsitektur data warehouse tadi itu kita wujudkan menjadi data mining query language atau DMQL ya, itu bahasa yang paling sederhana ya. Jadi kita mau buatkan database-nya ya. Jadi setelah Anda merancang itu multidimensi data warehouse-nya, bagaimana cara implementasinya? Maka kita bisa merancangkannya dalam DMQL ya dengan apa itu software-software apa itu database ya. Boleh SQL, boleh Postgre gitu ya, boleh macam-macam yang lebih canggih. DMQL ini merupakan metode ya, metode untuk implementasi satu data sifat multidimensi tadi itu ya. Bentuknya apa ya? Tabel ya, tabel tapi relasinya dengan sesuai dengan rancangan itu ya ada star, ada snowflake scheme ya, kemudian ada fact scheme seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara? Halo. Belum, Pak, masih menyimak, Pak. Oke ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana kita merancangkan data ya? Data itu konsepnya adalah dari yang umum sampai yang paling kecil, yang paling detail ya. Data itu harus dibuatkan konsep hierarki bertingkat ya. Jadi kalau Anda pernah belajar pemrograman database ya, data itu yang umum sampai yang tengah umum ya, yang agak umum gitu kan, sampai yang detail ke bawah. Ke bawah itu semakin detail, semakin spesifik. Jadi data itu harus Anda buat satu skema. Ya, ini contoh aja gitu kan. Itu alamat kantor, ya alamat kantor, alamat umum, alamat kayak apa itu alamat regional, alamat negara, alamat kota, alamat kantor, ya kan lebih-lebih lagi alamat gedung, ya. Apalagi di Jakarta gitu kan, di tempat yang ada tempat gedung bertingkat, ada gedung tower gitu kan, lantai lebih ya kan, ruangan, nomor, semakin detail semakin bagus. Ya. Itu contoh database yang mengadopsi gitu kan tingkat kedetilan ya, tingkat detailnya itu sampai ke nomor ruangan. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep database itu adalah semakin dari umum sampai ke yang sangat spesifik itu dirancangkan secara hierarki ya, secara bertingkat ya, seperti itu ya. Jadi ini contohnya gitu kan, contoh apa itu
eh, view ya, itu contoh view warehouse dan hierarkinya ya. Jadi kalau Anda folder ya, bikin foldernya itu tambah-tambah lagi ya, foldernya tadi itu ya, seperti itu. Nah, multidimensional data ini saudara-saudara menjadi penting bagi kita ya. Itu bagaimana kita nanti menjadi itu kita sudah data warehouse-nya ya, kita sudah punya datanya kan. Kemudian kita menghubungkan data-data tadi. Ya. Menghubungkan data-data tadi, saudara, ya kan, tentu kita bisa menggunakan konsep itu ya, konsep produk. Contohnya ya, ini contoh gitu kan, multidimensi data untuk representasi bisnis intelijen ya, produknya itu dijual yang mana yang paling laris, kemudian di bulan kapan. Nah, itu contoh 3 dimensi hubungannya ya, sehingga nanti representasinya adalah data 3 dimensi ya. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa membaca seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Ini contohnya gitu ya. Contohnya itu representasi data ya. Kita dapat data itu per dimensi ya. Data produknya per dimensi, 1 dimensi. Data penjualan waktunya per 1 dimensi. Kemudian dari itu sebaran konsumen, yaitu dimensi ketiga ya kan. Begitu kita hubungkan ya, kita merge gitu kan, jadi konsep representasi data multidimensional seperti itu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan saudara? Halo? Dengaran Pak, ya Pak. Ya. Lanjut Pak. Jadi itu tadi sudah dijelaskan ya, data warehouse implementation ya. Kemudian itu hampir sama juga ya. Ini betul konsepnya hampir sama ya. Nah, baru kita merancangkan OLAP-nya ya, online analytical processing-nya ya. Jadi online analytical processing ini gitu kan, pasti konsep itu implementasinya adalah dengan satu software ya, software OLAP. Betul bisa sekali yang ya, hampir sama seperti ERP kan, tapi ini berbeda ya. ERP itu structure ya, lebih mengarah kepada structure organization. Tapi kalau OLAP itu lebih mengarah kepada data analytical dan processingnya seperti itu ya. Oke. Jadi itu saudara-saudara, setelah kita punya data-data tadi itu baru kita olah ya. Kita olah secara online ya. Anda sudah punya data base-nya, data warehouse-nya, sudah punya konsep mengenai multidimensi datanya gitu ya. Kemudian data itu kita olah untuk kita sajikan secara analitik ya. Pengertian secara analitik adalah data itu bisa dibaca secara cepat ya. Apa ciri data itu merupakan hasil analitik ya. Data secara analitik buktinya adalah kriterianya adalah data itu bisa diambil secara cepat ya. Misalkan gini ya, Anda punya foto ya. Foto semua orang pasti punya foto ya. Tapi foto yang menggambarkan bahwa Anda itu sedang katakanlah itu sedang menggambarkan satu informasi yang khusus itu nggak ada ya. Nah, disinilah peran daripada OLAP, saudara-saudara ya. Jadi ada suatu software khusus gitu kan yang menggambarkan informasi yang spesifik dari foto Anda. Ya, contohnya adalah foto Anda gitu kan sedang sedang selfie ya. Tapi dari selfie itu Anda ada informasi yang mau digali tentang gitu kan. Misalkan itu kondisi psikologi Anda. Misalkan apakah Anda lagi sedih, lagi bahagia, apakah Anda lagi ragu-ragu. Ya, itu kalau diolah ya dari foto Anda kan atau dari umur. Ya mohon maaf, yang paling gampang dari umur ya. Jadi kalau dari gitu kan, langsung keluar umur gitu ya, keluar rekomendasi perkiraan umur itu adalah hasil analitik ya. Jadi dari foto itu dianalisa entah itu dengan AI, artificial intelligence ya kan, keluar data perkiraan umur. Nah, itu adalah contoh data hasil analitik seperti itu ya. Nah, sama dengan data dari data warehouse tadi itu yang multidimensi gitu kan. Akan kita analitikan, akan kita sajikan agar muncul data itu menjadi suatu analisa. Ya, misalkan gitu kan penjualan paling laris di daerah mana. Nah, langsung ketahuan ya, volume penjualan yang paling besar di daerah. Ya, penjualan yang paling cepat di minggu 1, 2, 3 yang mana paling cepat. Nah, itu ketahuan semuanya. Nah, itu salah satu contoh data dari hasil analitik yang itu hasil ya. Saudara, semua itu
implementasinya adalah setelah arsitektur ya, arsitektur data warehouse ya, kemudian implementasi dengan bahasa-bahasa habis ya, kemudian konsep OLAP-nya ya, dengan tentu OLAP ini bentuknya adalah rumus matematika ya, tidak bisa OLAP ini terlepas dari matematika. Contoh misalkan saya kepingin tahu rata-rata penjualan per bulan, maka rata-rata ini kan average, itu kan berarti rumus ya, rumus yang harus kita terapkan menjadi algoritma gitu, ya. Ya, bagaimana saya mencari tertinggi ya, mencari penjualan tertinggi itu juga rumus ya, rumus-rumus matematika yang nanti kita terapkan dalam algoritma. Jadi saudara-saudara, OLAP ini basis kepada implementasi teknis secara algoritma ya, yang menggunakan metode-metode statistik atau matematik yang ada ya. Kita mencari rata-rata penjualan, nah, itu kan rumus juga ya. Mencari penjualan tertinggi, frekuensi tertinggi gitu ya, mencari frekuensi terendah ya. Mencari katakanlah daerah yang katakanlah itu penjualannya rendah, ya, paling minor. Nah, itu semua adalah rumus-rumus statistik matematika yang kita gunakan untuk OLAP ya, untuk itu menganalisis suatu data ya, seperti itu ya. Halo saudara, ada pertanyaan? Halo. Ya, ini contoh aja ya. Siap belum, Pak? Kemarin sudah ada lakukan bagus ya, dengan visualisasi yang ada ya. Dengan visualisasi yang ada Anda sudah bagus ya kan. Nanti kita lanjutkan di UAS ya. Kita lanjutkan dengan di UAS untuk membuat satu konsep OLAP ya. OLAP gitu kan, yang sederhana ya. OLAP dari data warehouse yang sederhana ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita lanjutkan di dalam UAS kita ya, bahwa itu betapa pentingnya ya online analytical processing ini gitu kan, sebagai tools bisnis zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya kan, kalau suatu perusahaan atau industri konsep OLAP gitu kan, maka bisa dipastikan dia sulit untuk mengembangkan ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu masalahnya ya. Masalah penjualan ya kan, yang mana yang laris, mana yang sepi, mana yang yang bermasalah, dia nggak tahu ya. Jadi waktu di rapat ya kan, data itu sudah ada, di rapat pembicaraan di manajemen data itu sudah ada, sehingga apa? Sehingga tinggal kita berikan suatu rekomendasi untuk penyelesaian satu masalah seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya kan, maka kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita lanjutkan ya. Dan slide ini nanti saya bagi di LMS ya. Halo? Baik, Pak. Oke, cukup ya saudara ya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktu Anda. Nanti kita ketemu lagi ya dalam di LMS ya. Itu informasi dari saya. Ya, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sore, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.